Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan secara daring untuk pertemuan yang kedua. Materi pertemuan yang kedua ini sudah saya bagikan kemarin lewat grup WhatsApp. Silahkan adminnya di-share biar kita bisa sama-sama melihat dan nanti biar lebih fokus mendiskusikan materi perkuliahan ini. Yang kedua, saya kembali mengingatkan supaya saudara-saudara tetap mengaktifkan kamera saudara atau meng-on-kan kamera saudara supaya kita bisa saling melihat, saling tahu aja masing-masing pada perkuliahan kali ini. Dan jangan lupa setelah Anda on kamera, saudara bisa screenshot satu layar saya bersama dengan layar saudara sebagai presensi atau bukti kehadiran saudara di dalam perkuliahan ini. Karena yang tidak mengirimkan screenshot video satu frame saya dengan teman-teman, maka dianggap tidak hadir atau absen. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, pagi ini kita akan membahas pengantar teori dan isu pembangunan. Jadi kita akan mendiskusikan apa itu teori, kemudian apa itu isu, dan apa itu pembangunan. Ini hanya pengantar saja, nanti kita akan perdalam pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, karena lebih fokus kepada teori-teori di dalam pembangunan. Jadi sesinya itu kira-kira ada 2, sebelum UTS itu materinya adalah teori-teori semua, gitu, teori modernisasi, teori dependensia, teori kritis, dan lain-lain. Nah, setelah UTS kita akan masuk kepada isu-isu pembangunan, demokrasi, kemiskinan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Nah, saya mulai dulu. Pertama-tama kita akan membahas tentang teori. Sebelum saya menjelaskan, kita ini, masyarakat kita ini, atau masyarakat secara umum, sering keliru memahami apa yang dimaksud dengan teori. Mereka mengalami namanya misunderstanding tentang teori. Teori itu dianggap hanya sekedar atau disamakan dengan omong kosong atau hanya retorika semata. NATO, no action, talk only, katanya sebagian orang. Bahkan teori itu kadang-kadang dianggap omongan yang tidak punya dasar, gitu. Sehingga terlontarlah misalnya omongan yang mengatakan itu cuma teori. Itu menunjukkan bahwa orang seperti itu sesungguhnya tidak paham apa yang dimaksud dengan teori. Jadi kalau kita pahami pada kesempatan ini apa yang dimaksud dengan teori, maka ujaran-ujaran yang tadi sempat kita kemukakan itu tidak akan muncul dalam percakapan kita sehari-hari. Jadi itu adalah satu fenomena yang oleh Jaya Suprana itu disebut dengan kelirumologi. Jadi hal keliru yang sudah dibiasakan dan dianggap sebagai satu yang benar. Padahal teori itu tidak seperti itu. Mari kita coba perhatikan apa yang dimaksud dengan teori. Teori itu adalah seperangkat. Seperangkat dia berarti ada beberapa bagian. Jadi teori itu berarti tidak hanya satu bagian saja. Ketika bilang saya lapar, kalau saya lapar maka saya akan makan, kalau saya sudah makan saya akan kenyang, gitu. Dan seterusnya. Berarti ada bagian-bagian, ada bagian orang lapar, ada bagian orang makan, ada bagian orang kenyang. Setelah dia makan, ada serangkaian. Sama dengan misalnya kalau Anda menyaksikan misalnya akad nikah pernikahan orang itu, seperangkat alat sholat, gitu kan, ada sejadahnya, ada mukananya, ada tasbihnya, ada Qur'annya, dan seterusnya, gitu. Jadi ada beberapa bagian.
Nah, ada beberapa bagian seperangkat apa? Seperangkat proposisi. Proposisi ini adalah pendapat atau pernyataan. Gitu ya. Jadi proposisi itu sama dengan pendapat, sama dengan pernyataan. Berarti teori itu adalah seperangkat proposisi atau seperangkat pernyataan yang terintegrasi. Terintegrasi maksudnya apa? Menjadi satu kesatuan. Jadi seperangkat pendapat yang terintegrasi, yang menjadi satu kesatuan, yang tersusun secara sintaktis. Tersusun secara sintaktis. Sintaktis itu adalah mengikuti aturan tertentu, ada hukum tertentu. Kalau dalam kalimat itu ada namanya diksi, itu namanya logika kalimat. Logika kalimat itu tidak boleh lompat-lompat, gitu. Jadi tersusun dia, gitu. Jadi ada orang lapar, kalau sudah orang lapar, kemudian dia makan, kemudian dia kenyang. Jadi tidak bisa kemudian orang makan, ada orang lapar, tiba-tiba kenyang. Kita menyebutnya si A lapar, kemudian dia kenyang. Di penjelasannya itu, di kalimatnya itu tidak ada kapan dia makan. Gitu. Tidak bisa kemudian dia tiba-tiba kenyang tanpa ada pernyataan dia telah makan. Gitu. Jadi tersusun mengikuti aturan tertentu. Kalau dalam kalimat itu namanya diksi atau logika kalimat. Kalau di dalam hukum ada namanya logika hukum, gitu ya. Ada aturan hukum dan ada aturan-aturan tertentu yang kemudian mengaturnya. Dan hal itu dihubungkan secara logis. Logis itu masuk akal, gitu. Jadi ada ada common sense di situ, teman-teman. Ada sesuatu yang masuk akal. Orang bisa kenyang, misalnya kalau dia makan satu piring nasi. Tapi ada juga orang yang makan satu potong roti itu bisa kenyang. Apa dasarnya? Akal sehatnya apa kira-kira? Oh, karena makanannya itu adalah makanan yang terbuat dari formulasi antara protein, karbohidrat, dan serat yang tinggi misalnya. Kenapa? Misalnya itu terjadi pada para tentara yang sedang bertugas di tengah hutan atau di tengah laut. Dia bisa tidak harus bawa berkarung-karung beras, tapi cukup membawa beberapa potong roti. Nah, itu saya minta di mute aja admin itu yang mikrofonnya terbuka tuh biar nggak mengganggu. Kameranya saja yang di-on-kan, bukan mikrofonnya. Jadi tentara yang sedang bertugas di perbatasan negara, misalnya atau menjalankan misi kemanusiaan, tidak bisa bawa beras berkarung-karung atau bawa gandum berkarung-karung atau bawa singkong berkarung-karung ke tempat tugasnya, karena itu akan sangat menyulitkan mobilisasi pergerakannya dia. Maka dibuatlah makanan oleh ahli gizi yang itu ringan tapi bisa memenuhi kebutuhan tentara itu. Jadi itu yang maksud saya logis gitu, karena memang ada dasarnya gitu. Orang bisa makan dengan satu piring nasi kenyang, tapi ada tentara yang bisa kenyang hanya dengan sepotong roti. Gitu. Nah, ada dasarnya, ada logisnya gitu ya. Nah, dia dihubungkan secara logis dan didasarkan pada data. Jadi ingat, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa teori itu bukan bualan, bukan omong kosong, bukan hanya berkata-kata semata, tapi didasarkan pada data. Jadi data itu dikumpulkan sedemikian rupa, kemudian dia dianalisis. Dianalisis berdasarkan hukum aturan tertentu yang itu masuk akal gitu. Dan dia terintegrasi dan muncullah kemudian menjadi pendapat gitu. Jadi teori itu tidak hanya tiba-tiba muncul menjadi satu pendapat, tapi didasarkan pada data. Data itu data yang dapat diamati gitu. Bukan data misalnya klaim gitu. Pemerintah sekarang misalnya mengklaim punya big data atau data besar. 100 juta orang lebih katanya kan yang setuju terhadap presiden 3 periode. Padahal datanya tidak pernah dibuka ke publik. Gitu. Karena data itu tidak bisa disembunyikan ketika kita melakukan penelitian. Seperti saudara nanti pada saat ujian, maka saudara diminta untuk menyajikan data saudara yang saudara kumpulkan dalam penelitian saudara. Jadi kira-kira data itu akan sangat menentukan
apa namanya sahih atau tidaknya satu teori, diterima atau tidaknya satu teori. Kira-kira data itu representatif atau tidak? Itu akan diuji dalam metode penelitian kita, saudara-saudara. Jadi teori itu didasarkan kepada hasil penelitian yang itu diperoleh dari data-data yang representatif, kemudian menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi saudara mungkin nanti akan bertemu di mata kuliah metodologi penelitian, nanti di situ saudara bisa diskusi lebih jauh tentang metode di dalam mengumpulkan data gitu. Jadi ada teknik apa namanya metode pengumpulan data itu kuantitatif, ada kualitatif dan seterusnya. Dan itu akan sangat bervariasi penjelasannya. Tidak saya perlu jelaskan di sini karena itu ada mata kuliah sendiri yang menjelaskan itu namanya metode penelitian sosial gitu. Jadi begitu saudara-saudara. Jadi teori itu adalah seperangkat pendapat atau banyak pendapat yang terintegrasi yang menjadi satu kesatuan yang disusun secara sintaktis atau mengikuti aturan hukum atau logika tertentu yang dihubungkan secara logis atau masuk akal gitu. Dan itu didasarkan kepada data-data yang dapat diamati. Jadi teori itu disusun berdasarkan data empiris, data yang dapat diamati, yang dapat diindra, yang dapat dicandra, bukan sesuatu yang hanya omong kosong atau klaim atau bluffing semata-mata. Jadi itulah teori. Nah, teori itu bisa berguna dalam dua hal. Pertama adalah bisa menjelaskan fenomena. Jadi fenomena yang terjadi saat ini itu bisa dijelaskan dengan teori. Kenapa teori bisa menjelaskan? Karena dia sudah dikaji berdasarkan data yang dikumpulkan, maka kemudian bisa dijelaskanlah fenomena yang terjadi. Nah, itu bisa membantu orang yang tidak memiliki pengetahuan di bidang itu untuk bisa memahami fenomena yang terjadi dengan satu teori. Gitu loh. Nah, kenapa sekarang misalnya Indonesia sangat tergantung kepada hutang luar negeri? Nah, dalam teori dependensia misalnya karena memang negara yang tidak memenuhi kebutuhan anggaran pembangunannya, maka dia akan tergantung kepada kepada modal asing, baik dalam bentuk investasi maupun dalam bentuk hutang gitu. Jadi itu bisa dijelaskan dengan teori dependensia. Orang yang tidak memahami teori itu akan kesulitan untuk menjelaskan fenomena apa yang terjadi pada Indonesia saat ini. Begitu pula misalnya saudara pada saat nanti, seperti yang saya jelaskan dulu itu, membaca fenomena yang terjadi pada misalnya banyaknya penyimpangan dana desa di tingkat desa gitu. Fenomena apa yang terjadi? Kan? Nah, nanti kita akan bisa jelaskan misalnya dalam teori kebijakan publik, dalam implementasi kebijakan. Nah, misalnya Mas Manian Sabatier dalam teori implementasi kebijakan menyebutkan bahwa implementasi kebijakan itu berkaitan dengan 4 hal. Pertama komunikasi, kemudian yang kedua anggaran, ketiga adalah sumber daya, kemudian keempat adalah disposisi. Nah, bagaimana kira-kira komunikasinya? Bagaimana transparansinya? Ada nggak? Oh, nggak ada. Oh, berarti ada persoalan di sini dalam implementasi kebijakan. Jadi bisa dijelaskan secara teori. Semua yang ada dalam yang terjadi dalam kehidupan kita itu bisa bisa dijelaskan fenomenanya dengan menggunakan teori. Kalau Anda tidak mendapatkannya berarti kita ini belum membaca teori itu sesungguhnya. Nah, tidak hanya itu, teori itu bahkan bisa meramalkan masa depan gitu. Bahkan tidak hanya sekedar masa depan, tahun depan, bulan depan, bahkan dia bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Misalnya Robert Malthus di abad ke-19, di abad ke-19 atau abad ke-20, Robert Malthus dengan teori demografinya itu sudah bisa meramalkan bahwa manusia itu nanti akan bertambah jumlahnya dalam sekian ratus tahun itu berkali lipat. Gitu ya. Nah, pada saat yang sama akan terjadi yang namanya kekurangan pangan, krisis pangan. Nah, krisis pangan itu akan menyebabkan kelaparan dan kemiskinan. Kenapa? Karena dia punya data bahwa manusia ini terus akan bertumbuh gitu dalam waktu, sehingga dikalikanlah dalam sekian ratus tahun yang akan datang, maka akan terjadi yang namanya kekurangan pangan.
maka akan terjadi namanya kemiskinan. Kenapa? Karena orang yang akan bertambah jumlahnya itu akan butuh rumah tempat tinggal, butuh kantor, butuh gedung, butuh apa lagi, pabrik, butuh apa lagi, butuh jalan, dan itu akan pasti menggunakan lahan yang selama ini digunakan untuk lahan pertanian. Maka pada saat yang sama orang akan kekurangan pangan. Makanya berlaku namanya prinsip di dalam teorinya Robert Malthus itu adalah manusia tumbuh berdasarkan deret ukur, deret hitung gitu. Jadi terus bertambah. Sementara lahan itu semakin sempit berdasarkan deret ukur gitu. Jadi semakin menyempit dia. Dan terjadi sekarang. Dulu pada saat Robert Malthus mengemukakan itu mungkin jumlah manusianya sekitar 1 miliar. Sekarang jumlah manusia sudah 4 miliar gitu. Jadi bisa diramalkan, saudara-saudara. Sama dengan misalnya ahli politik itu bisa meramalkan siapa yang akan jadi calon presiden, siapa yang akan terpilih begitu kan? Karena dia punya ilmu dan metode untuk meramalkan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui survei gitu. Kita kemudian kaget, kok bisa ya? Penduduk atau pemilih di Indonesia itu 200 juta. Yang disurvei cuma 1.200 orang. Kok bisa mewakili? Ya itulah kemampuan para ahli di dalam teori yang dipelajarinya sehingga mampu meramalkan masa depan yang akan terjadi. Jadi mereka itu bukan apa namanya, bukan tukang ramal yang berarti paranormal atau bukan abnormal gitu ya. Bukan, tapi mereka punya ilmu yang menguasai teori-teorinya kemudian mampu membaca fenomena dan bisa menjelaskan, bisa memprediksi masa depan gitu. Jadi kalau ada orang yang sekarang mengatakan nanti pada sekitar 100 tahun yang akan datang masyarakat kita akan semakin kesulitan untuk mendapatkan air gitu. Dan itu akan kita lihat fenomenanya. Kenapa? Karena manusia sudah mulai tidak peduli terhadap lingkungan. Penebangan pohon itu sudah semakin masif banyak dilakukan, tapi tidak diganti dengan pohon yang bisa menahan air yang berakar besar dan seterusnya. Gitu. Jadi itu didasarkan kepada pengamatan terhadap data-data empiris yang dapat diamati dan itu bahkan bisa diindra, dicandra gitu saudara-saudara. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian isu. Apa yang dimaksud dengan isu? Ini juga banyak orang yang salah memahami apa itu isu. Isu sering dianggap sebagai sesuatu yang hanya bersifat rumor, bersifat gosip, kabar burung begitu ya, berita yang tidak benar. Bukan. Gosip itu adalah sesuatu yang sifatnya real. Coba saudara perhatikan pengertian di bawah ini. Isu itu adalah masalah yang belum terpecahkan. Jadi kalau ada masalah yang belum terpecahkan itu menjadi isu. Misalnya, apa? Di Sumeneb itu banjir, itu belum terpecahkan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Nah, itu menjadi isu. Jadi itu akan menjadi obrolan orang yang akan diperbincangkan selalu, sehingga dia kemudian disebut sebagai isu. Isu apa? Isu lingkungan hidup. Apalagi misalnya ada banyak ibu-ibu yang sering tidak dapat darah di rumah sakit. Nah itu belum terpecahkan persoalannya. Itu akan menjadi isu gitu tentang kesehatan gitu, pelayanan kesehatan, isu di bidang kesehatan. Masalah yang belum terpecahkan, kemudian masalah itu juga akan diambil keputusannya. Jadi mungkin pemerintah atau pihak yang berwenang, pemangku kebijakan, itu sedang menyiapkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi bisa jadi sudah diselesaikan, tapi juga belum selesai masih. Jadi intinya isu itu adalah sesuatu yang belum terpecahkan, yang itu mengalami dinamika di dalam penyelesaiannya. Sehingga dalam konteks politik, isu itu sering menjadi satu materi untuk menyerang kandidat tertentu. Dan itu menjadi sesuatu yang bagus di dalam politik, bukan persoalan pribadi orang misalnya. Karena itu bersifat gosip atau rumor yang susah untuk dibuktikan. Tapi ini berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum yang itu belum terpecahkan. Itu menurut Chase dan Jones. Menurut Head dan Nelson,
isu itu adalah pertanyaan tentang fakta, ingat. Makanya saya bilang sejak awal saya menyatakan isu itu bukan gosip, bukan rumors, bukan kabar burung, tapi dia pertanyaan tentang fakta, pertanyaan tentang data, gitu. Jadi kalau ada diskusi, kalau ada pembicaraan mengenai satu data, satu fakta, misalnya tentang COVID misalnya, maka itu COVID itu menjadi isu gitu ya. Isu yang berkaitan dengan lingkungan. Pertanyaan tentang fakta atau nilai atau kebijakan yang dapat diperdebatkan. Soal COVID misalnya, saya menyatakan bahwa COVID itu adalah penyakit yang kemudian menjadi sesuatu yang lebih besar keuntungan bisnisnya daripada unsur kesehatan. Oke, ini sudut pandang saya berdebat. Orang kesehatan mengatakan, oh enggak, COVID itu adalah sesuatu yang memang mematikan. Dan memang seperti itulah situasinya. Unsur kesehatan itu untuk menyelesaikan penyakit saja, bukan unsur bisnis yang kemudian mendorong supaya orang merasa ketakutan dan seterusnya. Jadi itu menjadi isu pada COVID itu menjadi isu. Apakah itu benar adalah urusan bisnis atau urusan kesehatan, maka itu akan menjadi sesuatu yang menjadi diperdebatkan. Nah, yang terakhir ini adalah pengertian pembangunan. Jadi pembangunan itu adalah seperangkat upaya. Jadi kalau dia seperangkat upaya atau rangkaian upaya atau usaha, dia berarti tidak hanya satu, berarti ada usaha di bidang kesehatan, upaya di bidang pendidikan, upaya di bidang ekonomi, di bidang infrastruktur, di bidang sumber daya manusia, di bidang rohani, gitu kan, disebut dengan revolusi mental misalnya dulu kan. Jadi dia rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu semuanya adalah untuk lahirnya pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu adalah sesuatu yang tumbuh ke atas, bukan ke samping. Ke samping itu namanya tidak tumbuh, tapi dia ke atas. Apa makna tumbuh ke atas? Kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan growth, pertumbuhan dari misalnya tidak memiliki pendapatan, kemudian memiliki pendapatan. Dari pendapatannya 10.000, kemudian naik menjadi 20.000, dari 20.000 menjadi 1 juta, dan seperti ini. Begitulah, baik skala individual maupun skala komunitas maupun skala negara. Jadi dia tumbuh ke atas. Atau dan mengalami perubahan. Perubahan itu berarti ke arah yang lebih baik. Misalnya dari yang buruk ke baik, dari baik ke yang lebih baik. Itu namanya perubahan. Dan pembangunan itu dilakukan secara terencana, tidak secara tiba-tiba. Makanya di dalam pembangunan itu adalah namanya pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Semuanya direncanakan. Dalam 50 tahun ke depan kita akan menjadi seperti apa. Kemudian dalam 20 tahun di breakdown seperti apa, 10 tahun seperti apa, 5 tahun seperti apa. Nah, setiap tahunnya kira-kira apa yang harus kita selesaikan. Nah, selain terencana, pembangunan itu dilakukan secara sadar. Jadi tidak bisa orang gila itu membangun. Jadi orang yang merusak pembangunan itu adalah orang yang gila gitu, karena pembangunan itu dilakukan oleh orang yang sadar. Sadar terhadap apa? Pertama adalah sadar terhadap potensi yang dimiliki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sadar terhadap masalah yang dihadapi. Kedua-duanya harus mampu dipahami oleh para pemangku kebijakan, para stakeholder. Kenapa? Karena ketika dia tidak mampu menyadari masalah yang dihadapi, maka dia tidak bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah, kemudian masalah yang dihadapi ini kira-kira mampu diselesaikan dengan potensi apa yang dimiliki. Sehingga pembangunan itu tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi menjadikan masalah itu menjadi potensi untuk membangun. Misalnya di tempat kita banjir, misalnya. Nah, air itu menjadi masalah. Padahal di tempat lain, air itu bisa menjadi potensi wisata. Bisa menjadi potensi misalnya untuk membangun, memelihara ikan tawar. Gitu. Maka kemudian misalnya dibangunlah bendungan besar di selatan kota Sumeneb misalnya, di sebelum Wiraraja itu. Di situ dibangun waduk, bendungan, yang itu bahkan dipelihara ikan, tempat wisata, bahkan dulu rencananya sport center, bahkan juga tempat olahraga gitu, dan tempat berkumpulnya orang, dan tempat berjualan, tempat wisata rekreasi, dan seterusnya. Gitu. Jadi menjadikan masalah menjadi potensi. Gitu. Itu
bila orang itu sadar. Dan pembangunan itu, saudara-saudara, itu dilakukan oleh satu bangsa. Ya. Artinya apa? Tidak bisa sendirian seorang presiden, seorang kepala desa, seorang camat, seorang bupati, seorang gubernur, tidak bisa. Betapa hebatnya. Tidak bisa one man show gitu. Seperti dulu ada gubernur yang tiba-tiba seakan-akan dirinya sendiri yang hebat, orang lain tidak pernah hebat itu. Bahkan orang yang tidak berpendidikan sekalipun itu dibutuhkan dalam pembangunan. Orang yang tidak sekolah, misalnya apa? Kuli bangunan. Tidak bisa Presiden Jokowi misalnya kemudian jadi kuli bangunan sendirian. Pada saat yang bersamaan dia bisa menjadi arsitek, membuat gambar bangunan. Dia juga merumuskan kebijakan undang-undang, tidak bisa. Masing-masing orang punya, mahasiswa juga begitu. Misalnya mahasiswa menjadi alat kritik terhadap kebijakan. Ya memang bagiannya di situ. Kalau mahasiswa suruh megang pacul, mahasiswa administrasi publik suruh megang pacul, ya bukan tempatnya. Mungkin iya mahasiswa pertanian pada saat dia praktek lapangan gitu. Jadi ada bagiannya masing-masing sehingga dia bisa orang sesuai dengan potensi dan kemampuan serta kompetensi yang dimiliki, atau kata Amartya Sen itu sesuai dengan kapasitas dia bisa berkontribusi terhadap pembangunan. Pembangunan itu menuju modernitas. Jadi modernitas itu nilai ya. Nilai apa? Inovasi, efisiensi, kreativitas, dan seterusnya. Itu adalah nilai-nilai modernitas. Dalam rangka pembinaan bangsa. Pembinaan bangsa itu adalah sesuatu yang dicita-citakan oleh bangsa. Pada saat bangsa itu merdeka. Nah, saya akhiri sesi penjelasan saya ini dengan satu pertanyaan buat saudara-saudara yang bisa saudara nanti jawab pada saat kita pekan depan awal perkuliahan. Saya mau dengarkan penjelasan saudara satu persatu. Apa kira-kira tujuan dari pembangunan di Indonesia? Yang itu sesungguhnya selaras dan sama dengan tujuan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sebutkan dua hal saja yang menjadi tujuan pembangunan di Indonesia. Jadi dua hal, sebutkan apa tujuan pembangunan di Indonesia. Kata kuncinya kira-kira saya kasih itu sama dengan tujuan dan cita-cita kemerdekaan atau berdirinya Republik Indonesia ini. Dua hal saja masing-masing disebut. Silakan cari di buku, cari di jurnal, cari di media online, atau silakan didiskusikan. Saya akan minta saudara menyampaikannya secara singkat, nanti masing-masing menyebutkan dua hal. Itu saja penjelasan saya pagi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi saya maupun saudara. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jika ada yang salah-salah kata, itu adalah bagian dari kesempatan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan? Bapak tadi suaranya putus-putus Pak waktu ngomongin tugas. Oh ya, silakan nanti sebutkan dua hal yang secara ringkas yang menjadi tujuan dari pembangunan. Nah, tujuan pembangunan itu sama dengan tujuan kemerdekaan Indonesia atau tujuan berdirinya Republik Indonesia. Silahkan sebutkan secara singkat saja apa dua hal itu. Masing-masing nanti menyampaikannya. Kita di kelas ini ada 24 orang kalau tidak salah. Nanti masing-masing saya ingin dengar apa yang bisa saudara jelaskan dari dua hal itu. Silakan cari di buku, di jurnal, di Google, atau diskusikan dengan teman-teman saudara. Jelas ya? Iya, Pak. Ya. Silakan nanti kalau ada yang masih kurang jelas, merasa kurang jelas, silakan tanya ke temannya. Bukan dua hal. Ada yang lain, saudara-saudara? Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.